Shalom Pak Arifin, shalom juga buat teman-temanku sekalian. Shalom ya buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Salira Pongsapan dengan NIM 015012000006. Oke, untuk masuk ke inti dari video ini, kita diawali oleh ayat Alkitab dari Amsal pasal 17 ayat 22 berbunyi, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Nah, langsung saja kita masuk ke refleksi yang saya dapatkan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani. Dan seperti biasa, saya akan memberitahu bahwa refleksi itu merupakan kemauan kita atau kemauan saya dalam merespon sesuatu yang datang dari luar. Jadi ketika saya membaca kitab Ibrani, bagaimana respon saya atau apa yang saya dapatkan yang dapat saya terapkan dalam kehidupan saya setelah membaca kitab Ibrani secara keseluruhan. Ya, ini dia refleksi yang saya dapat dari kitab Ibrani. Yang pertama ialah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ketiga hal inilah yang menjadi kunci dari kehidupan yang dituntut oleh Allah. Karena itu kita semua selaku orang yang sudah diselamatkan perlu mengingat kembali betapa besar kuasanya, betapa besar kasihnya, sehingga Dia yang tidak bersalah mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk menebus dosa kita semua. Jadi contoh penerapan di sini yang dapat kita ambil, yang dapat saya lakukan seperti menjalani suatu masalah, baik dalam masalah perkuliahan, masalah dalam keluarga, ataupun masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dengan terus hanya percaya dan berpengharapan kepada Tuhan atas rencananya bagi kita semua, serta mengasihi Tuhan melalui kasih kepada sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri sebagai hukum yang pertama dan terutama. Lalu yang kedua, kelemah lembutan dan ketidaksombongan. Jadi dari sini saya mendapat pelajaran bahwa dalam menyaksikan kebesaran Allah itu harus dilakukan dengan kepercayaan yang tidak mengeraskan hati, atau dengan kata lain, percaya dengan hati yang lembut dan tidak sombong agar semakin mendekat kepada iman yang sejati. Penerapan yang dapat saya lakukan seperti melakukan pelayanan di dalam pemuda gereja dengan hati yang tidak pamrih, dengan hati yang tulus. Lalu yang kedua, yaitu kelemah lembutan dan ketidaksombongan. Dari sini saya mendapati pelajaran bahwa dalam menyaksikan kebesaran Allah harus dilakukan dengan kepercayaan yang tidak mengeraskan hati, atau dengan kata lain, percaya dengan hati yang lembut dan tidak sombong. Agar apa? Ya, agar kita itu semakin mendekat kepada iman yang sejati. Contoh penerapan yang dapat kita lakukan seperti ketika melakukan pelayanan dimanapun itu, dalam gereja, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar, itu dilakukan dengan hati yang tulus, tidak pamrih, tidak keras hati, tidak sombong. Lanjut yang ketiga, yaitu setia dan taat. Dari kesetiaan dan ketaatan Yesus melakukan perintah Bapaknya, saya bisa belajar bahwa sekalipun saya mengalami kekurangan, mengalami kesakitan, penganiayaan, dan kesusahan dalam hidup, maka Tuhan juga tidak akan meninggalkan saya, sebab Ia adalah pribadi yang sungguh-sungguh menepati janjinya untuk mengakhiri segala penderitaan dengan damai sejahtera, yakni
keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Contoh penerapan yang dapat saya lakukan ialah saya tetap setia berdoa, tetap berpengharapan hanya kepada Yesus, dan tidak mengeluh ketika saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan apapun, seperti pekerjaan tugas kuliah, ujian-ujian, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu jangan murtad. Dua kalimat ini juga menjadi penekanan di dalam kitab Ibrani. Dikatakan mungkin ya kayak kurang lebih di atas 5 kali dikatakan dalam kitab Ibrani. Di bagian ini saya dapat belajar dari orang Yahudi yang sebentar-bentar menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah dan sujud pada berhala atau merasa benar dengan agamanya dan menghina agama orang lain. Jadi dari sini saya belajar untuk tidak murtad, tetap mempertahankan iman saya. Contoh penerapannya yang dapat saya lakukan ialah tidak menyembah berhala yang bersifat duniawi, menyembah hanya kepada Tuhan, saling mengasihi dan menasehati satu dengan yang lain, tidak menghina agama di luar kepercayaan saya. Dan yang terakhir yaitu bersabar. Di bagian ini saya belajar dari teladan-teladan iman yang disebutkan dalam kitab Ibrani untuk senantiasa bersabar, kuat, dan tabah sampai Yesus mengakhiri penderitaan tersebut. Refleksi atau penerapan yang dapat saya lakukan ialah ketika saya mengalami kesulitan apapun itu, saya harus percaya bahwa Tuhan akan mengakhiri kesulitan ini karena Dia juga tahu batas kesabaran umatnya, lalu menahan diri dari perbuatan keduniawian. Jadi hal ini sama seperti Yesus, yang mana penderitaannya itu di kayu salib diakhiri dengan kesempurnaan. Jadi sama seperti kita, sama seperti saya, suatu perenungan bahwa penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami itu akan disempurnakan di akhir. Nah, untuk mengakhiri refleksi yang saya dapatkan dari kitab Ibrani, akan saya tutup dengan sebuah puisi yang saya buat. Semoga kita semua boleh merenung, boleh mengambil pelajaran dari puisi ini. Dan semangat saya harap kita semua mendengar untuk sejenak, mendengar dengan baik. Hidup ini memang kadang menyakitkan dengan berbagai himpitan persoalan yang susah untuk dilupakan, masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Jika kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah perjalanan, dan esok adalah perencanaan. Mari tapaki jalan dengan hari baru. Bukalah semangat baru agar masa depan semakin terlihat terang. Ya, demikianlah puisi yang saya buat. Semoga puisi ini boleh berguna. Dan sampai di sini refleksi yang sudah saya buat dari kitab Ibrani, termasuk puisinya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.